Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Aprianto, mahasiswa Untirta Angkatan 2020 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metrologi saya. Mikrometer skrup. Mikrometer skrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Ketelitian mikrometer skrup bisa mencapai 0,01 mm. Alat ini ditemukan oleh William Gascoigne pada abad ke-17. Saat itu, ia membutuhkan alat yang lebih presisi dari jangka sorong untuk mengukur jarak sudut antar bintang melalui teleskop. Fungsi dan bagian-bagian mikrometer skrup. Yang pertama, poros tetap. Poros tetap merupakan bagian mikrometer skrup yang berfungsi untuk menahan benda yang sedang diukur. Benda yang akan diukur diletakkan di antara poros tetap dan poros geser. Poros geser. Poros geser adalah bagian dari mikrometer skrup yang berfungsi sebagai penekan benda saat diukur. Sesuai dengan namanya, poros geser bisa digeser menyesuaikan dengan ukuran benda yang sedang diukur. Pengunci. Pengunci adalah bagian dari mikrometer skrup yang berfungsi untuk mengunci poros geser. Jika sudah dikunci, poros geser tidak akan bergerak, sehingga pengamat bisa melihat hasil pengukuran. Skala utama. Skala utama ini adalah bagian yang sering kamu lihat saat menggunakan mikrometer skrup. Bagian ini berfungsi untuk menunjukkan ketebalan utama benda yang satuannya milimeter. Lalu ada skala Nonius. Skala Nonius adalah skala tambahan atau skala putar. Skala Nonius berfungsi sebagai skala penambah pada skala utama. Bagian ini adalah bagian yang tidak bisa kamu temukan pada penggaris, mistar, atau meteran karena nilainya sangat kecil. Lalu ada pemutar. Pemutar adalah bagian mikrometer skrup yang berfungsi untuk memutar ke kiri atau ke kanan suatu poros geser. Dan yang terakhir, bingkai atau frame. Bingkai atau frame merupakan bagian mikrometer skrup yang berbentuk seperti huruf C. Bingkai terbuat dari logam yang cukup tebal dan kuat. Berdasarkan skala, mikrometer terbagi menjadi dua, yaitu mikrometer skrup manual dan mikrometer skrup digital. Mikrometer skrup manual terdiri dari skala utama dan Nonius. Pembacaan hasil mikrometer skrup harus kamu tentukan sendiri berdasarkan nilai yang ditunjuk oleh masing-masing skala. Yang kedua, mikrometer skrup digital memiliki bentuk dan bagian yang sama dengan manual. Perbedaannya, hasil pembacaan alat langsung tertera di layar secara otomatis. Berdasarkan fungsinya, mikrometer skrup dibagi menjadi 3, yaitu mikrometer skrup luar, mikrometer skrup dalam, dan mikrometer skrup kedalaman. Yang bagian mikrometer skrup luar berfungsi untuk mengukur benda-benda yang berukuran sangat tipis, seperti helai rambut, ketebalan plastik,
kertas, dan sebagainya. Yang kedua, mikrometer sekrup dalam. Mikrometer sekrup dalam adalah mikrometer sekrup yang digunakan untuk mengukur suatu kedalaman seperti kedalaman pipa. Yang ketiga, mikrometer sekrup kedalaman. Mikrometer sekrup kedalaman berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu lubang dari permukaan tertentu. Jika dibandingkan jangka sorong, mikrometer sekrup kedalamannya bersifat lebih presisi. Cara penggunaan mikrometer sekrup. Adapun langkah-langkah menggunakan mikrometer sekrup adalah sebagai berikut. Memastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Membuka rahang dengan cara memutar skala putar ke kiri. Memasukkan benda yang akan diukur panjangnya di bagian rahang. Putar kembali skala putarnya sampai terdengar bunyi klik. Memutar pengunci sampai skala putar tidak bisa bergerak. Membaca hasil pengukuran. Sekarang cara membaca mikrometer sekrup. Yang pertama, silakan letakkan mikrometer sekrup satu arah sehingga bisa dilihat dengan jelas. Baca skala utama dari mikrometer sekrup tersebut. Di bagian atas garis menunjukkan angka 1 bulat, 1 mm seperti 1 mm dan seterusnya. Sedangkan pada garis skala bawah menunjukkan bilangan 0,5 mm. Dari gambar di samping, garis skala atas menunjukkan angka 5 mm dan garis skala bagian bawah menunjukkan 0,5 mm. Jumlahkan kedua hasil di atas, maka skala utama pada mikrometer di samping menunjukkan angka 5,5 mm. Selanjutnya, baca skala nonius atau skala putarnya, yaitu garis yang berada tepat segaris dengan garis pembagi pada skala utama. Pada gambar di samping, skala nonius menunjukkan angka 30 dikalikan dengan 0,01 mm, sehingga pada noniusnya menunjukkan 0,30 mm. Kemudian jumlahkan hasil pengukuran dari skala utama dengan hasil pengukuran dari skala nonius yang tadi sudah diketahui. Skala utamanya kan tadi yang didapat di atas adalah 5,5 mm. Lalu ditambah dengan skala nonius yang tadi 0,30 mm kan, yang sama dengan 5,80 mm. Hasilnya itu. Kemudian kita masuk ke materi cara kalibrasi mikrometer sekrup. Dari artikel yang saya baca tentang bagaimana cara kalibrasi mikrometer sekrup, sebelum melakukan kalibrasi, kita perlu melakukan beberapa persiapan alat dan kebutuhan kalibrasi. Berikut persiapan sebelum kalibrasi mikrometer sekrup. Periksa seluruh kondisi dan fungsi dari mikrometer sekrup, baik dari karat, macet, longgar, oblak, atau terdapat komponen yang rusak. Pastikan seluruh bagian pada mikrometer sekrup bisa berfungsi dengan baik dan benar, serta dalam kondisi yang bersih.
Adapun alat-alat lainnya yang diperlukan untuk melakukan kalibrasi mikrometer skrup adalah sebagai berikut. Kain bersih untuk membersihkan kontak antara anvil dengan spindle. Mikrometer adjusting wrench atau kunci mikrometer untuk memutar sleeve dan ratchet saat melakukan kalibrasi mikrometer. Nah, yang ketiga, mikrometer setting rod, sebuah batang ukur yang memiliki ukuran tetap sesuai dengan nilai yang tertera pada batang tersebut. Ukuran dari batang ukur ini bermacam-macam, mulai dari 25 mm, 50 mm, 75 mm, hingga 100 mm, yang umumnya disediakan sesuai dengan ukuran mikrometer yang ada. Setelah mempersiapkan mikrometer serta alat-alat yang dibutuhkan untuk kalibrasi mikrometer, perhatikanlah bagian-bagian mikrometer skrup pada gambar di bawah berikut ini untuk mempermudah dalam melakukan kalibrasi mikrometer. Setelah mengetahui bagian-bagian mikrometer skrup, berikut langkah-langkah dan cara kalibrasi mikrometer skrup. Pertama, bersihkan mikrometer skrup dari kotoran agar hasil kalibrasi bisa akurat. Maka seluruh bagian pada mikrometer harus dalam keadaan yang bersih, dan bagian yang paling penting untuk dijaga kebersihannya saat melakukan kalibrasi adalah pada bagian permukaan anvil dan permukaan spindle. Kedua permukaan anvil dan spindle ini akan saling bertemu saat kalibrasi, sehingga harus benar-benar dalam kondisi bersih. Jika terdapat debu atau kotoran yang menempel pada kedua permukaan tersebut, hasil kalibrasi menjadi tidak lagi akurat untuk digunakan. Gunakanlah kain bersih yang sudah disediakan sebelumnya. Usap dan bersihkan kedua permukaan anvil dan spindle dengan kain bersih tersebut. Sebelum melakukan kalibrasi, pastikan kedua permukaan anvil dan spindle bebas dari debu dan kotoran. Lalu yang kedua, pemeriksaan posisi 0. Setelah permukaan anvil dan spindle bersih, putar timbel searah jarum jam agar spindle bertemu dengan anvil. Putar secukupnya hingga anvil dan spindle mendekati titik saling bertemu. Lanjutkan putaran timbel dengan memutar ratchet searah jarum jam secara perlahan sampai ujung spindle dan anvil bertemu. Untuk memastikan tekanan yang terjadi di antara spindle dan anvil tidak berlebihan, batasi putaran ratchet sekitar 1-3 kali bunyi klik. Stop putaran ratchet jika sudah terdengar 3 kali bunyi klik. Kemudian geserlah locking nut ke arah pengunci lock. Geser tuas ke arah kiri. Dengan posisi locking nut terkunci, lakukan pemeriksaan posisi 0 pada skala utama dan skala non-use. Pastikan posisi kedua garis 0 pada skala utama dan skala non-use bertemu dalam satu garis lurus. Perhatikan gambar berikut. Jika posisi 0 sudah dalam satu garis lurus, maka kalibrasi tidak diperlukan.